Halo teman-teman, kembali di channel YouTube saya di dalam sesi Q&A. Bagi teman-teman yang sudah memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube saya yang video sebelumnya, video Q&A tentang pengalaman patah tulang, saya akan menjawab di video kali ini ya. Tentunya di dalam komentar juga sudah ada beberapa yang sudah saya jawab, tetapi kalau di komentar di YouTube itu kan sangat terbatas tentunya ya. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail di dalam video ini bagi teman-teman yang sudah bertanya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan saya jawab sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jadi bisa benar dan bisa salah. Ya, tetapi lewat pengalaman saya mengalami patah tulang, proses pemulihan sampai sembuh total saat ini, itu semua ya kiranya bisa menjadi berkat ya, membuka pemikiran buat kita semua. Apa yang saya alami siapa tahu bisa berguna untuk teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Raju Kurniawan. Kak, kalau tangan habis operasi boleh tidak direndam air hangat? Jawabannya boleh ya. Karena tangan habis operasi itu pasti mengalami apa yang namanya kaku. Ketika hari ini kita sudah latihan dan sudah agak enakan gitu ya, besok paginya ketika kita malamnya tidur, besok pagi bangun, itu pasti akan mengalami kaku kembali. Bahkan itu akan kita alami setiap hari ya, sekitar 1-2 sampai masuk bulan ketiga bahkan. Jadi itu hal yang wajar. Maka dari itu kita harus latihan dan terapi setiap hari ya, supaya nggak nambah kakunya itu nggak numpuk. Nah, boleh direndam air hangat. Waktu bulan-bulan pertama ya, 1-2 bulan pertama, saya juga setiap hari, setiap pagi bangun merasa kaku. Saya ambil handuk kecil ya, siapkan air hangat di baskom atau ember gitu ya. Lalu dicelupkan dan dibalut ke tangan kita nih yang merasa kaku ini ya. Gitu. Di kompres, kalau mau direndam pun boleh tangannya ya, jadi dikompres air hangat. Nah, kalau teman-teman masih merasa sangat bengkak sekali tangannya ya, saran saya dikompres dengan air dingin gitu ya, air dingin dengan handuk dicelupin ke air dingin lalu dikompres-kompres supaya bengkaknya itu ya tidak lagi besar tapi bisa kempes gitu ya. Nah, lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Doni Jala. Izin nanya, Mbak, aku barusan operasi sebulan lalu tanggal 11 Januari, pasang pen di lengan tangan atas. Pergelangan tangan masih belum bisa gerak. Terus jarinya bisa gerak tapi kaku. Dokter bilang syarafnya belum stabil. Apakah pernah seperti itu? Benar ya teman-teman. Jadi ini masih baru tanggal 11 Januari. Ya sudah pasti jelas masih kaku ya. Masih belum bisa gerak. Jari-jari juga setelah operasi itu akan mengalami kebas gitu ya. Jadi kalau disentuh, dipegang tuh nggak berasa, terus masih bengkak-bengkak. Saya tuh dari awal sampai bulan ketiga tuh jari kelingking dan jari manisnya itu masih belum bisa gerak, bahkan menekan sesuatu juga masih gemetar seperti itu. Itu memang
wajar seperti itu ya. Jadi pasti kaku. Kenapa? Karena operasi itu syaraf-syaraf kita, jaringan-jaringan kita itu kan cedera ya, habis dibelek gitu, cedera, pasti dari jari sampai ke sini semua tuh kan nyambung gitu ya. Jadi memang jari-jarinya juga pasti ada yang lemes, ada yang kaku ya, ada yang nggak bisa gerak, ada yang kebas begitu. Itu wajar sekali ya, bahkan mungkin kadang masih suka berasa panas atau kesemutan gitu, itu wajar. Nah, maka dari itu jari-jari yang seperti itu harus dilatih juga ya. Nah, nanti hari Senin ya, Senin saya akan mencoba untuk menayangkan video latihan kembali begitu ya. Latihan kembali Senin besok ini ya. Jadi saksikan jam 7 saya akan menayangkan bagaimana cara melatih jari-jari tangan ya yang masih kaku, yang masih lemes seperti itu. Lalu ada latihan-latihan juga untuk bagaimana menekuk dan meluruskan tangan. Jadi memang seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman masih merasa sangat bengkak sekali tangannya ya, saran saya dikompres dengan air dingin gitu ya. Air dingin dengan handuk dicelupin ke air dingin, lalu dikompres-kompres supaya bengkaknya itu ya tidak lagi besar tapi bisa kempes gitu ya. Nah, lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Doni Gala. Izin nanya, Mbak, aku barusan operasi sebulan lalu tanggal 11 Januari, pasang pen di lengan tangan atas. Pergelangan tangan masih belum bisa gerak. Terus jarinya bisa gerak tapi kaku. Dokter bilang syarafnya belum stabil. Apakah pernah seperti itu? Benar ya teman-teman. Jadi ini masih baru tanggal 11 Januari. Ya sudah pasti jelas masih kaku ya, masih belum bisa gerak. Jari-jari juga setelah operasi itu akan mengalami kebas gitu ya. Jadi kalau disentuh, dipegang tuh nggak berasa, terus masih bengkak-bengkak. Saya tuh dari awal sampai bulan ketiga tuh jari kelingking dan jari manisnya itu masih belum bisa gerak, bahkan menekan sesuatu juga masih gemetar seperti itu. Itu memang wajar seperti itu ya. Jadi pasti kaku. Kenapa? Karena operasi itu syaraf-syaraf kita, jaringan-jaringan kita itu kan cedera ya, habis dibelek gitu, cedera, pasti dari jari sampai ke sini semua tuh kan nyambung gitu ya. Jadi memang jari-jarinya juga pasti ada yang lemes, ada yang kaku ya, ada yang nggak bisa gerak, ada yang kebas begitu. Itu wajar sekali ya, bahkan mungkin kadang masih suka berasa panas atau kesemutan gitu, itu wajar. Nah, maka dari itu jari-jari yang seperti itu harus dilatih juga ya. Nah, nanti hari Senin ya, Senin saya akan mencoba untuk menayangkan video latihan kembali begitu ya. Latihan kembali Senin besok ini ya. Jadi saksikan jam 7 saya akan menayangkan bagaimana cara melatih jari-jari tangan ya yang masih kaku, yang masih lemes seperti itu. Lalu ada latihan-latihan juga untuk bagaimana menekuk dan meluruskan tangan. Jadi memang seperti itu ya. Lanjut ya, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Mbak, setiap pagi lengan siku saya berat rasanya kalau diangkat. Kalau diluruskan ke bawah seperti akan copot tulangnya. Mungkin apa cuma perasaan aja ya? Ya, jawabannya mungkin ini perasaan aja kali ya. Padahal tangan kita nggak akan copot gitu ya. Dan memang berasa berat ya karena kan masih kaku gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dalam posisi berdiri ya atau jalan, jangan sampai
teman-teman itu ininya tangannya ya nekuk aja gitu, jangan ya, tapi biarkan aja ke bawah gitu ya, ke bawah, dan jangan ditahan begini ya, biarkan aja ke bawah, dijatuhin aja gitu ya, dan nggak akan copot dan nggak akan patah lagi. Nah, supaya apa? Supaya nanti bisa nggak kaku lagi gitu ya. Memang terasa berat sekali ya, karena kan kalau ke bawah tuh apalagi jalan itu kan ada gravitasi juga gitu, jadi tangan kita yang tadinya lemes, yang udah nggak biasa ke bawah, apalagi kalau tangan kita itu digips gitu selama kurang lebih misalkan 1 bulan. Waktu itu saya digips tuh hampir 1 bulan ya, 4 mingguan gitu, 4 minggu kurang. Jadi pasti akan berasa berat sekali, tapi nggak apa-apa, dibiasain aja ya. Lalu tanya lagi ya, ini dari Rusmania, kalau boleh tahu sampai berapa bulan minum pil? Kalau aku kan dari operasi baru 3 bulan, minum 3 kali sehari. Terus kalau aku minum vitamin tulang, saya pusing dan tidur terus siang malam. Kalau boleh, aku mau nanya obat apa ya minum untuk vitamin tulangnya. Nah, saran saya sih untuk teman-teman, coba konsultasikan lagi ke dokter yang mengoperasi teman-teman gitu ya. Saya harus minum vitamin apa, vitamin tulang apa gitu, kalsium apa ya. Jadi ya bisa aja, setiap orang kan beda-beda, setiap rumah sakit juga mungkin, setiap dokter juga merekomendasikan beda-beda ya. Nah, kalau saya ini saya bukan promosi ya, tetapi berdasarkan pengalaman saya juga mau membagikan ke teman-teman. Kalau saya itu dikasih vitamin tulangnya ini ya, Hibon, produksi Otto Hibon. Ini untuk orang-orang yang usianya 40 tahun ke bawah ya. Makannya itu waktu 1-2 bulan pertama saya makan 2 kali 1 hari, tetapi setelah 4 atau 5 bulan ke depan 1 kali 1. Ini saya buka ya, seperti ini masih ada sih sisa. Jadi makannya itu tergantung dokter, sekali lagi ya, seberapa banyak gitu, kapan stopnya. Kalau saya itu konsumsi vitamin ini kurang lebih hampir 1 tahun ya. Dan ingat teman-teman, kalau konsumsi kalsium ya untuk tulang, kita itu harus banyak minum air putih, karena kalau enggak nanti nyerangnya ke ginjal kita ya, kan nggak baik juga. Nah, ini coba ya, saya buka. Nah, seperti ini ya, dia itu tablet. Nih, tablet gitu. Jadi ini untuk yang 40 tahun ke bawah ya. Waktu itu juga buat orang tua saya juga, saya pernah minta ke dokter ya untuk minum kalsium apa begitu untuk 50 tahun ke atas. Dikasihnya ini ya teman-teman, merek Allsweet. Ini vitaminnya, vitamin tulang ya. Jadi sekali lagi teman-teman boleh tanya aja ke dokternya ya. Jadi kan rekomendasi dokter kan memang beda-beda. Yang penting vitamin tulang itu, dan tentunya makan makanan yang mengandung protein ya, seperti di video-video sebelumnya saya juga sudah jelaskan kan ya, makanan apa saja yang perlu dikonsumsi seperti itu. Lalu saya coba lihat lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, karena ini banyak sekali. Nah, ini ada pertanyaan, Kak, ada pen di dalamnya banyak, nah baru dicopot 2 supaya bisa digerak-gerakin, tapi di dalamnya masih ada. Pengaruh enggak pelat sama skrup ya? Jadi pengaruh tidak, pelat sama skrup ya. Ini dari Muhammad Jamil, tergantung yang masangnya. Mungkin ya, saya itu belum bisa gerak katanya gitu ya, karena dia itu masih ada pelat, masih ada skrup, dan dia bilang kalau sebagian skrupnya itu sudah dicabut gitu.
Nah teman-teman, ini untuk sekedar pengetahuan kita ya. Pelat sama skrup itu tidak mempengaruhi tangan kita bisa gerak atau enggak ya, kecuali memang pemasangannya ada yang kurang tepat, menghalangi pergerakan ya, mungkin masuk ke persendian atau sebagainya. Nah ini saya buka ya, seperti ini masih ada sisa. Jadi makannya itu tergantung dokter, sekali lagi ya, seberapa banyak itu, kapan stopnya. Kalau saya itu konsumsi vitamin ini kurang lebih hampir 1 tahun ya. Dan ingat teman-teman, kalau konsumsi kalsium ya untuk tulang, kita itu harus banyak minum air putih, karena kalau enggak nanti nyerangnya ke ginjal kita ya, kan nggak baik juga. Nah ini coba ya, saya buka. Nah seperti ini ya, dia itu tablet, nih tablet gitu. Jadi ini untuk yang 40 tahun ke bawah ya. Waktu itu juga buat orang tua saya juga, saya pernah minta ke dokter ya untuk minum kalsium apa begitu untuk 50 tahun ke atas. Dikasihnya ini ya teman-teman, merek Allspeed. Ini vitaminnya, vitamin tulang ya. Jadi sekali lagi teman-teman boleh tanya aja ke dokternya ya. Jadi kan rekomendasi dokter kan memang beda-beda. Yang penting vitamin tulang gitu, dan tentunya makan makanan yang mengandung protein ya, seperti di video-video sebelumnya saya juga sudah jelaskan kan ya, makanan apa saja yang perlu dikonsumsi seperti itu. Lalu saya coba lihat lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Nah ini ada pertanyaan, Kak, ada pen di dalamnya banyak, nah baru dicopot 2 supaya bisa digerak-gerakin, tapi di dalamnya masih ada. Pengaruh enggak pelat sama skrup ya? Jadi pengaruh tidak pelat sama skrup ya, ini dari Muhammad Jamil. Tergantung yang masangnya, mungkin ya saya itu belum bisa gerak katanya gitu ya, karena dia itu masih ada pelat, masih ada skrup, dan dia bilang kalau sebagian skrupnya itu sudah dicabut gitu. Nah teman-teman, ini untuk sekedar pengetahuan kita ya, pelat sama skrup itu tidak mempengaruhi tangan kita bisa gerak atau enggak ya, kecuali memang pemasangannya ada yang kurang tepat, menghalangi pergerakan ya, mungkin masuk ke persendian atau sebagainya. Nah ada yang tanya juga ya, apakah memang perlu nih operasi gitu ya, kan banyak yang mempertanyakan ya, tangan tuh kayak ayam potong dibelek-belek begitu dan sebagainya. Nah kalau menurut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya teman-teman, perlu atau tidak sih patah tulang itu dioperasi ya, balik lagi tergantung patah tulangnya itu seperti apa. Kalau cuman jatuh ya terus tulangnya geser gitu ya, cuman geser, itu nggak usah operasi, nggak usah ke rumah sakit juga bisa ya, ke tukang tulang mungkin, ke tradisional atau apalah gitu ya, banyak itu dia bisa ya langsung dimasukin kembali begitu, diposisikan kembali ke posisi yang benar. Tetapi kalau kasusnya seperti saya itu patahnya tuh runcing ya, dan sebagian itu remuk gitu ya. Nah kalau remuk itu mau diapain teman-teman? Mau ke tradisional, mau ke alternatif, mau apa, nggak akan bisa sembuhin gitu ya. Kenapa? Namanya juga tulang udah remuk, mau diapain gitu ya. Jadi kalau tangan saya ini kan ada remukannya itu serpihan sangat kecil-kecil sekali begitu ya, titik-titik pasir, dan itu pun itu dekat persendian gitu ya. Patahnya juga ada patahan yang runcing gitu. Jadi itu memang harus dioperasi ya, dipasang pen, dipasang pelat, dipasang skrup gitu ya, dipasang kawat-kawat untuk menyambungkan kembali gitu. Nah jadi ya sekali lagi
ke alternatif atau ke tradisional bisa nggak? Bisa aja sih sembuh, tapi tergantung kasusnya gitu ya. Ya tidak salah juga gitu ya, kalau mau ke alternatif silahkan, tetapi tergantung balik lagi kasusnya seperti apa. Teman-teman, demikian untuk sesi tanya jawab ya. Saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang masih mau bertanya tentang seputar pengalaman patah tulang saya ya, jadi teman-teman boleh isi di kolom komentar di bawah video ini ya. Jadi jangan salah ya, di dalam kolom komentar di video ini, jangan di video-video yang lain gitu ya. Nah, karena nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di bawah video ini saya akan menjawab di sesi selanjutnya, di video selanjutnya Q&A ya. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail. Tentunya apa yang saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya secara pribadi gitu ya. Nah, teman-teman, saya juga rindu gitu ya, supaya teman-teman yang mengalami patah tulang ini bisa cepat pulih, karena saya juga sudah merasakan apa yang namanya patah tulang itu tidak mudah dan membutuhkan ekstra perjuangan yang luar biasa gitu ya. Waktu saya mengalami patah tulang, ada di mana titik-titik itu saya mengalami juga stres ya, putus asa begitu ya, apakah saya bisa sembuh atau tidak. Bahkan waktu saya search di YouTube gitu, di Google, di YouTube, jarang sekali yang mengajarkan bagaimana sih caranya untuk melatih tangan, terapi tangan ya, terus masukan-masukan ya seperti ini gitu ya, pengetahuan-pengetahuan gitu, jarang sekali. Nah, jadi dari apa yang saya alami selama 1 tahun perjuangan ya, pengobatan bolak-balik ke rumah sakit setiap hari, bahkan diajarkan oleh fisioterapi ya, terapi tiap hari, tentunya membutuhkan dana yang sangat besar begitu ya untuk terapi setiap hari di rumah sakit itu. Nah, tetapi dari pengalaman-pengalaman itu dan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan ya, nasihat-nasihat dari fisioterapi, dari dokter, saya mau bagikan kepada teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah mengalami luar biasa sekali perjuangannya gitu ya. Jadi saya juga tidak mau teman-teman mengalami kesulitan-kesulitan gitu ya. Jadi semoga video-video yang saya buat ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan teman-teman, dan teman-teman tetap semangat ya, tetap berjuang. Harus positif bahwa kita bisa sembuh, dan tetap setia untuk latihan terus setiap hari konsisten. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.